Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Hari ini kita akan membahas beberapa saham. So, teman-teman silakan simak video ini dan langsung aja kita ke chartnya ya. Oke teman-teman, kemarin Jumat IHSG ditutup naik 0,18%, yang dimana kenaikannya itu kita lihat nih ya, volume transaksinya masih kecil, cuma 10,5 triliun. Nah teman-teman lihatlah ya, naiknya makin lama makin tipis, volume juga makin kecil. Jadi IHSG ya emang masih volatile banget dan dia masih area-area sini. Apakah dia berhasil nge-break 66662 di sini ya? Hopefully bisa gitu ya teman-teman. Nah, jadi jangan terlalu agresif dan money management harus disiapkan. Ya, sekarang kita mau bahas ke saham yang menurut gue menarik buat kita simak, yaitu pertama Antam. Nah, jadi Antam ini kemarin udah ada tanda-tanda kenaikan yang cukup bagus ya. Waktu hari Kamis dia kan naik 2,9%. Bagus ya. Volumenya gila dan kemarin dia sempat pullback dulu dikit kayak 200, lalu ada buyer yang bikin candle doji. Ya, ini volumenya bagus. Teman-teman bisa ngeliat nih ya ke yang time frame lebih dekat ya. Kita lihat nih kemarin. Kan di pullback tuh banting merah. Ya kan, terus dibeli lagi nih sama buyer. Tak jam 2 tuh ya, jam 2 volumenya lebih gila lagi. Jadi ini menurut gua Antam ya menarik teman-teman. Kalau misalnya kita pakai time frame daily, ya kan di sini waktu itu gue bikin pola double bottom ya. Terus ceritanya dia nggak ngebreak ya, akhirnya sekarang ngebreak nih teman-teman bisa lihat, dia pullback lagi tuh ya, ngebreak lah akhirnya, ngebreak pullback dikit. Nah target terdekat Antam bisa ke 2230 ya, ke 2230 dilihat dari target double bottom ini. Nah tapi kalau kita ngeliat lebih besar lagi, Antam ini lagi bikin pola ascending triangle, yang dimana candle kemarin hari Kamis dan hari Jumat itu menurut gue bagus. Kenapa? Dia berhasil ngebreak MA 200 ya. Teman-teman perhatiin, setiap dia mau ngebreak MA 200 nggak bisa. Nah ini pola ascending triangle dia terbentuk ya. Kalau pola ascending ini valid break, maka di sini gue udah pasang alarm. Kalau dia break 2280 maka valid break ya, close-nya mesti di atas itu juga ya. Kalau misalnya kita ngelihat dari targetnya ascending triangle ini ya, kita cek ya, ini targetnya bisa ke sampai 2890 ya, atau 2900 lah. Yang di sini juga sama persis dekat resistance-nya dia. Gua tarik garis stuck ya. Ini targetnya Antam. Target berapa lama ya? Dari Juli sampai Januari, at least 6 bulan gitu teman-teman. Ya 6 bulan, apakah bisa ke break ya? Kita tunggu aja, makanya di sini pasang alarm. Tapi kalau kalian yang mau beli sekarang gitu ya, target dia kan dekat di 2230 ya, terserah. Kalau misalnya kita ngeliat stokastik dan MACD-nya menarik nih, MACD-nya menurut gue menarik, dia plus. Jadi plus terus golden cross ke atas, ditambah dia habis ngebreak MA 200. Stokastik masih golden cross, masih terus naik walaupun udah mau berada di jenuh beli. Kayak turun dulu ya, hopefully dia ngebreak dulu terus dia pullback dikit. Nah itu cakep banget sih ya. Jadi Antam ini dalam periode midterm menurut gue cukup baik. Antam cukup baik. Kita lihat lah ya nanti ke depannya. Bagikan pendapat kalian mengenai Antam. Coba kita lihat broksumnya dia juga deh sama 2 hari kemarin. Sama 2 hari kemarin ini Antam kita lihat dari hari Kamis ya sampai Jumat. Big akum ya teman-teman, tapi AK BK buang barang, YP buang barang, ZP beli 83 miliar. Nah kita lihat foreign Antam. Nah foreign beli terus, akumulasi ya, kemarin 44, Jumatnya 29 miliar. Cakep ya, dari tanggal 9 dia beli terus. Nah Antam menurut gue sih cukup baik sih, boleh lah masukin ke dalam porto kalau dia ngebreak 2290. Kalau menurut kalian bagaimana untuk Antam? Bagi pendapat kalian ya. Nah lanjut ke saham berikutnya, itu MDKA. Nah MDKA waktu itu kita udah punya plan, kalau misalkan dia ngebreak entry targetnya segini. Tapi gue bikin plan kedua, kalau emang kalian adalah aliran yang buy on weakness, mau belinya di low gitu ya. Ini kan plannya belinya di 4300, kena stop loss tuh, kena stop loss 8%. That's why gue nggak ya, jarang banget buy on weakness gitu, bener-bener jarang banget buy on weakness, karena gue maunya tunggu dia valid breakout. Nah sekarang ini jadi gue hapus ya. Nah sekarang MDKA ini
bagus lagi. Kenapa? Karena dia udah nge-break MA 200 lagi. MA 200 lagi ya cukup baik. Jadi ini gambar gua hapus dulu biar nggak bingung. Nah, dia kan begini ya. Candlenya bagus dong nge-break MA 200. Nah, sekarang dia lagi berada di resistance-nya dia nih. Nah, ya dong, resistance dong. Dan di sini dia menurut gue ya bagus, bikin polanya pola reversal lah intinya ya. Nah, kalau break kita ukur dari bottomnya, connect line, tarik, maka bisa sampai targetnya 5250. Ini tuh di area-area resistance dia yang lama juga di area sini, sebetulnya di 5400. Nah, area sini ya. Apakah MDKA bisa? Ya menurut gue bisa. Nah kalau misalnya kita ngeliat lebih panjang lagi seperti Antam, sebetulnya MDKA juga bikin ascending triangle, cuman nggak serapi Antam ya. Teman-teman bisa lihat lah, ini tuh dia konsisten bikin higher low terus. Dan ini kalau kita tarik ya, kita tarik di sini, ini juga di sini tuh teman-teman liatin. Dan kalau misalnya kita ngeliat tarik long termnya kayak si Antam ya di sini ya, maka targetnya si MDKA ya segitu tuh. Oke, di resistance dia yang di sini 5470. Jadi kalau untuk MDK sendiri gua akan pasang alarm kalau dia ngebreak 4630 di sini, entry. Ya. Nih di sini ya asumsinya high di sini 4610. Kalau kita ngeliat MACD menarik kan tuh, golden cross, area plus. Stokastik dikit lagi udah berada di jenuh beli, harus turun dulu ya. Harus pertanda turun dulu. Ya tuh turun ya, step ini ya turun ya, hopefully dia break terus di pullback ke sini 4610 ya, untuk meluncur ke target berikutnya, meroket ya. Nah itu menurut gue sih untuk MDKA. Lagi kan pendapat kalian juga. Nah kita lihat broksumnya sama 2 hari akumulasi. Coba kita lihat foreign-nya ya, tuh akumulasi terus dari tanggal 3 Januari sampai 13 ya. Jadi menurut gue ini untuk MDKA sendiri menurut gue udah ada tanda-tanda yang bagus banget buat kita masukkan ke portfolio nantinya ya. Tapi ini bukan cepet ya, dari Juli ke Desember itu butuh kurang lebih 6 bulan ya, sampai Januari awal. Maka ya ini untuk portfolio yang cukup panjang gitu ya, kecuali teman-teman yang scalper gitu ya. Nah tapi worth lah menurut gua Antam dan MDKA, dia udah kembali ke arah mau uptrendnya lagi ya. Oke teman-teman, ini untuk MDKA. Bagi pendapat kalian, lanjut ke saham berikutnya itu Inco ya. Nah si Inco dia waktu lalu dia bikin pola ascending triangle tapi ngebreak pullbacknya sideways. Nah sekarang sidewaysnya dia menurut gue yang nggak buruk, justru baik. Kenapa? Karena si Inco ini masih uptrend, candlenya masih konsisten terus di atas MA 200 dari di sini ya. Kalau misalnya kita tarik pun ini tuh naik loh, uptrend loh kayak gitu ya. Dan yang sekarang posisinya si Inco ini dia udah ngebreak resistance dia. Nah yang sekarang dia lagi sideways di area support. Jadi untuk Inco bagus bener. Nah sekarang kita nentuin titik entry dong, mau di mana entry Inco. Kalau gue pribadi gue akan entry kalau dia break 7650. Nah ini kan resistance. Kalau dia break 7650 which is 7700, maka ya gue tertarik buat buy di sini ya. Ini menurut gue bagus sih. Target terdekat emang di 8250, target terbesarnya sementara di 8700 ya. Ini untuk Inco. Kalau misalnya kita ngeliat MACD-nya ya bagus dong, golden cross masih di area plus ya, tapi masih bagusan MACD-nya tadi si MDKA dan Antam ya. Tapi ini juga udah bagus, masih area plus dan sideways-nya udah ngebreak udah di sini. Dia konsolidasi sideways di sini ya, justru bagus bikin base baru ya. Ntar break ya cakep kayak gitu ya. Upside-nya masih jauh lah, masih bagus kok untuk Inco ya. Stokastik golden cross, dikit lagi jenuh beli ya, hopefully dia break terus dia pullback entry. Nah terus Inco kita lihat broksumnya. Nah Inco ini berbeda, dia malah di big distribusi selama 2 hari ya, dari tanggal 12. Tapi AK, BK, ZPDR yang akumulasi. Coba kita lihat nih ya Inco.
Nah, tapi Inco netnya masih net buy, foreign masih net buy 1,3 miliar gitu. Ya, dari ketiga saham tadi, apakah tiga-tiganya menarik atau menurut kalian mana ada gak jagoan kalian atau menarik semua? Bagikan pendapat kalian ya. Oke, lanjut ke saham berikutnya. Ini di luar ini satunya gue mau bahas ADMR. Nah, ADMR ini kemarin kan 2 hari ini dia naik ya, dia rebound dari bottom gitu ya, dari bottom yang di sini tuh dia rebound, dia naik berapa persen, 6% dan 5%. Kalau kalian nanya MBI mau beli gak, belum ya, pertama belum, kenapa, tapi stokastik menarik loh, MACD dikit lagi lah menarik, dia area plus golden cross ini cakep, tapi kalau gue pribadi belum gitu ya, mau entry sekarang belum, karena waktu itu gue plannya adalah dia ngebreak ini udah dapat profit trailing stop, tapi belum sampai target tertinggi gue di 2100 gitu ya, belum capai target bener-bener, cuma trailing stop dapat berapa persen doang dari 1880 kejual di 2000 kalau nggak salah ya, 2000, jadi cuman 120 ya, itunya berapa tik doang. Untuk ADMR gue belum mau beli gitu ya, kalau dari MACD dan ininya sih cakep, tapi yang menghalangi dia ini resistance cukup kuat banget ya, kemungkinan besar dia akan konsolidasi begini-begini aja teman-teman ya, kecuali dia bisa ngebreak di 1900. Nah ya 1900 dia ngebreak, menurut gua ini lumayan, boleh kita incar. Belum beli ya, gua mau alarm dulu. Oke, gua mau alarm dulu di sini nih. Waduh, disuruh upgrade pro lagi bro ya. Ya udah, pokoknya teman-teman lihat ya di 1900, padahal udah pro, disuruh upgrade nya yang lebih mantep. Gimana sih suruh upgrade nya? Oh, disuruh ke pro plus. Wah, nanti aja lah. Tapi bagi kalian yang mau support bisa ya lihat di kolom komentar, ada link Saweria atau apa tuh traktir ya, silakan traktir sesuka hati. Nanti gua kasih bonus deh buat bahas saham-saham yang kalian mau bahas, gua utamakan gitu ya. Nanti bikin video private boleh juga nanti. Oke. Nah, ini untuk ADMR, nanti ADMR seperti itu. Ya. Gue belum tertarik, gue maunya tunggu dia break 1900 baru kita jadikan watchlist. Kalau belum ya belum loh. DMR kita lihat 2 hari ya big akumulasi Nah tapi foreign buang bareng 20 miliar, gila. Jadi jangan terlalu terburu-buru atau FOMO lah ngeliat yang market naik-naik gitu ya, takutnya itu di cat bounce saja karena dia pas banget kan di support ya, seperti itu sih teman-teman. Oke, sekian analisa saya kita pada hari ini teman-teman. Oke semuanya, thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye bye.